Hai teman-teman, tidak ada kopi-kopi karena bulan puasa. Bentar, saya buka dulu ya, biar ketahuan siapa yang bicara. Nah, tetap kita jaga jarak antara saya dan Bang Erik kameramen, kira-kira jaraknya 2 km. Ya, jadi cukup aman lah gitu. Di episode ini kita akan bicara tentang high dynamic range. High dynamic range ini banyak dipakai teknik ini saat ini di era digital oleh fotografer interior. Nah, kita akan bicarakan high dynamic range zaman film dan zaman digital. Zaman film tuh high dynamic range sudah ada karena beda reaksi kimia dan sensor digital. Kita akan bicara ini. Oke, teman-teman, kita mulai. Baik. Hai, kita kembali lagi bicara episode 15 tentang high dynamic range atau lebih terkenal dengan sebutan HDR, high dynamic range. High dynamic range ini tadinya tidak banyak dibicarakan orang. Zaman film, high dynamic range-nya sudah pasti. Di era digital, high dynamic range-nya tidak ada. Nah, kenapa? Karena beda proses terjadinya gambar. Kalau film, dia terdiri dari butir-butiran atom, high dynamic range akan terjadi dengan reaksi kimia. Cahaya menyinari chemical, kimia yang menempel itu. Nah, atom-atom yang tidak kena cahaya itu membuat dimensi yang disebutnya high dynamic range. Karena ada bagian yang kena cahaya, ada bagian yang tidak kena cahaya. Sehingga gambar yang kita ambil dengan film itu akan terlihat gelap terangnya lebih bagus. Terjadi gradasi lebih baik dari terang gelap. Contoh misalnya ada bayangan di atas meja, di bawah meja itu akan terlihat lebih halus kalau kita motret dengan film. Apalagi kita pakai dengan asa yang rendah, itu akan kelihatan sekali halus sekali gradasinya, gelap terang. Nah, di era digital high dynamic range tidak ada. Kenapa? Karena proses terjadinya gambar berbeda. Film itu reaksi kimia, butiran-butiran chemical. Digital sensor, flat. Jadi nggak ada butiran-butiran di situ, sehingga tidak terekam gradasi dengan baik dari mulai terang ke gelap. High dynamic range itu, sehingga untuk menyiasati itu ada software. Kebetulan saya ketemu software itu di Photoshop. Ada high dynamic merge, ya. Nah, itu menolong sekali untuk kita memotret dengan digital untuk mendapatkan high dynamic range. High dynamic range dari dulu dan sekarang banyak dipakai oleh fotografer interior karena dibutuhkan detail gelap terang yang bagus sekali. Kalau gelap terangnya sudah bagus, mau nggak mau warna juga gradasi menjadi lebih baik. Ya, nah, film kita tidak bicarakan di sini karena film otomatis ada karena reaksi kimia itu. Yang saya mau bahas adalah high dynamic range di era digital dengan bantuan software, kebetulan Photoshop. Kamera-kamera generasi baru sudah ada HDR-nya, kita tinggal setting HDR merge, sehingga gambar yang terjadi nanti sudah bagus detailnya. Nah, detail itu dari mana terjadinya? HDR ini prinsipnya adalah kita memotret objek yang sama dengan exposure yang berbeda. Kita ambil dulu normal cahaya, lalu kita bikin under, kita bikin over. Ketiga ini normal, under, over. Kita potret objek yang sama tanpa kita merubah fokus. Nah, bagaimana untuk mendapatkan under overnya? Apa yang kita rubah dari komponen segitiga fotografi ini?
banyak teman-teman saya katakan kurang tepat, atau boleh saya katakan salah, dia merubah lubang diafragma untuk mendapatkan under overnya. Kalau teman-teman mengubah lubang diafragma lalu digabung di HDR merge, dapat kita merubah, bikin over, normal, under. Tapi oleh Photoshop akan ditolak 3 gambar itu, walaupun kita motret objek yang sama, fokus tidak terubah. Kenapa ditolak? Karena terjadi perbedaan lubang diafragma. Nah, perbedaan lubang diafragma ini mengakibatkan perbedaan ruang tajam. Depth of field-nya berbeda. Oleh komputer dianggapnya itu adalah gambar-gambar yang berbeda. Nah, cara kerjanya bagaimana untuk mendapatkan HDR yang bisa kita merge di Photoshop? Yang kita mau adalah speed shutter. Kita bikin slow speed, normal, high speed. Jadi cukup 3, normal, under, over. Ya. Kenapa kita merubah speed? Kalau kita merubah speed, gambar tetap dianggap sama. Ruang tajamnya sama, fokusnya sama. Yang berbeda adalah tadi, sesuai dengan kebutuhannya, high dynamic range, gelap terangnya yang dicari. Dapat 3 gambar ini, di merge, gabung jadi satu. Logikanya sederhana. Yang gelap diisi yang terang diisi yang gelap. Sehingga kita dapat gambar yang detailnya bagus sekali. Nah, ini cara kerja HDR di era digital. Saya kalau ada pekerjaan memotret interior, saya menggunakan teknik ini. Tapi tidak saya setting di kamera. Saya lebih senang saya bikin di manual, di Photoshop saya merge. Kadang-kadang saya bikin lagi, overnya saya bikin lebih over lagi. Over 1 stop, over 1,5. Undernya juga 1 stop, 1,5 stop. Jadi ada 5 gambar, saya gabung. Itu bagus sekali. Tapi hati-hati teman-teman, jangan terlalu banyak under overnya. Karena nanti gambarnya akan terlihat seperti bukan mata kita melihat objek. Karena detailnya terlalu kelihatan semua. Sementara mata kita tidak seperti itu. Jadi idealnya adalah over, normal, under. Kalau mau coba ya 1,5. Jelas ya teman-teman ya, di merge gitu. Oke. Dan pada saat masuk di Photoshop, bitnya nggak usah terlalu besar ya, karena nanti jadi berbeda lagi, berubah lagi semuanya. Oke teman-teman, ini yang saya kerjakan kalau saya ada kerjaan motret interior, supaya dapat detailnya bagus sekali. Oke, selamat mencoba di era digital. Walaupun pada dasarnya digital tidak ada high dynamic range di situ, tapi ada software penolong Photoshop. Baik teman-teman, jelas? Baik, kalau jelas, silakan mencoba. Terima kasih. Bagaimana? Jelas? High dynamic range? Teman-teman bisa coba di rumah, bisa membuat gambar di era digital jauh lebih detail untuk warnanya, karena tadi high dynamic range mengatur gelap terang objek yang kita dapat. Oke, selamat mencoba, baik yang langsung di kamera atau proses yang manual di software Photoshop. Saya tunggu pertanyaannya, dan jangan lupa subscribe dan tetap stay at home supaya corona cepat berlalu. Baik teman-teman, selamat puasa. Saya pakai lagi ya. Oke. Pak. Oh.